Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat tarawih Masjid Miftahul Jannah yang sah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masuk ke malam 17. Berarti kita hari ini sudah melaksanakan puasa kita sebanyak 16 hari. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan, apa yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari berikutnya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mempergunakan waktu, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini mohon maaf, tadi saya pas setelah witir ketika Subhanal Malikil Qudus baru ingat kalau kunutnya mau berdiri lagi kunut kan sudah tidak bisa karena sudah selesai. Seumpama masih tahiyat begitu, itu bisa sujud sahwi ya. Kemarin bilalnya tidak ngingetin, saya kunut. Jadi bilalnya sudah sangat jelas. Mas Habib tadi ma'al kunuti, kok imamnya ternyata tidak mengikuti, tapi untungnya tidak diinterupsi. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini malam 17 Ramadan ini memiliki makna yang spesial. Karena di malam 17 Ramadan ini menurut mayoritas ulama, walaupun ada pendapat yang menyatakan 25 Ramadan, ada yang menyatakan, tapi yang jelas di bulan Ramadan itu awal diturunkannya Al-Quran, wahyu pertama kepada Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tadi ketika khutbah Jumat saya menyampaikan apa yang pernah didawuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pernah dawuh begini, pernah bersabda begini: Inna hadzal Qur'ana maktubatullah fil ardh fata'allamu min maktubatihi mastata'tum. Yang terjemahnya adalah sesungguhnya Al-Quran ini itu adalah hidangan Allah di muka bumi ini. Fata'allamu, maka pelajarilah, fata'allamu, maka nikmatilah hidangan itu mastata'tum, sesuai dengan level kapasitas kemampuan kalian, kemampuan kita masing-masing. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, Quran itu kan maknanya aslinya adalah bacaan, tapi dia adalah bacaan yang serius. Ini sudah pernah kita singgung di episode yang dulu. Keseriusan itu dari berbagai sisi, termasuk dari sisi balasan pahala bagi yang membaca Al-Quran. Kan sudah pernah kita bahas yang seperti logam mulia beda dengan pasir waktu itu. Nah, maka kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran itu, ketika Al-Quran itu menjelaskan dirinya dengan sebutan Al-Quran yang maknanya bacaan, itu menggunakan petunjuk atau isim isyarah, kata tunjuk hadza. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ya. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu semua menunjukkan menggunakan kata tunjuk hadza. Ini menunjukkan satu isyarat bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu seharusnya dia dekat dengan Al-Quran. Kan begitu. Bagaimana cara mendekat kita? Loh, ini macam-macam, ini bertahap.
minimal punya rutinitas membaca, bisa membaca dengan baik dan benar, lalu memahami isi kandungannya. Memahami isi kandungannya itu lewatnya macam-macam, termasuk kita aktif di majelis-majelis ilmu. Sehingga itu juga bagian dari menikmati hidangan Allah yang namanya Al-Quran. Al-Quran itu sesungguhnya petunjuk bagi hudan linnas, itu semua umat manusia. Karena setelah Al-Quran diturunkan secara sempurna itu butuh proses, ya. Allah tidak menurunkan kitab suci lagi, karena Al-Quran ini berlaku sepanjang masa sampai nanti hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Ketika Al-Quran memberikan petunjuk, ini yang pernah kita singgung dulu, ini namanya petunjuk yang secara umum, hidayah ammah, ya, hidayah yang umum. Itu kepada siapa? Semua manusia. Tinggal kemudian responnya, nah ini manusia itu responnya ketika menerima Al-Quran. Itulah yang kemudian dikenal dengan ummatud dakwah. Ummatud dakwah itu adalah umat yang menjadi sasaran dakwah. Siapa? Semua manusia. Nah, ummatud dakwah ini ada yang menjawab iya, lalu dia beriman, ada yang menolak. Yang menolak berarti tidak mau beriman. Kita ini sudah bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah punya modal iman. Tinggal melanjutkan kesyukuran kita setelah punya modal iman. Al-Quran ini namanya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, level takwa itu kan berbeda-beda satu sama lain. Itulah kemudian namanya ummatul ijabah. Apa ummatul ijabah itu? Yaitu umat yang sudah beriman itu juga memberikan respon itu berbeda-beda. Ada yang beriman itu memahami beriman itu naik kober yo iman. Itu kan repot. Berarti imannya tidak setiap saat, tapi naik kober ya iman, naik kober ya sholat, naik kober ya poso. Padahal kalau nggak dikoberkan itu ya gak kober beneran. Ya, panjenengan ini luar biasa, saya akui sangat-sangat luar biasa. Karena kalau kita panjenengan sudah berusaha kok tidak kuat puasa, umpama ya, dengan kerjaan yang berat, itu kan sesungguhnya ada dispensasi. Tetapi kalau itu panjenengan bisa wa antasumu khairul lakum, kalau panjenengan tetap puasa itu lebih baik bagi panjenengan. Cuma ya itu tadi, masuk gak poso ya tapi tetap wajib qadha, kan begitu. Tapi kalau panjenengan sudah berusaha luar biasa, lalu betul-betul puasanya penuh, nah ini betul-betul menjadi ummatul ijabah yang merespon ajakan Al-Quran itu dengan serius. Makanya kalau kita lihat dalam surah Asy-Syams itu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oh, bukan Asy-Syams, Al-Lail, bawahnya Asy-Syams. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Allah berfirman demi penciptaan, demi sesuatu yang Allah ciptakan, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu jenis manusia. Lalu lanjutan ayatnya adalah Allah menyatakan inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kalian itu bermacam-macam. Usaha dalam rangka apa? Tak apa-apa, sudah niat kasihan, memang capek, sudah hadir insya Allah dicatat sudah. Mau jadi kaget gitu. Gak apa-apa. Saya juga tidak akan bangun, tidak akan lempar sedotan. Dengan sudah hadir, sudah luar biasa, itu sudah dicatat mulai dari zaman, dari tempatnya masing-masing sampai ke sini sudah dicatat sebagai amal ibadah insya Allah. Jadi kalau di sini tidur kan niatnya kan terawih kultu, bukan niat tidur. Kalau niat tidur kan beda, datang sudah bawa bantal, bawa sabun di sini, nah itu beda nanti. Itu beda. Saya lanjutkan. Allah berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Sa'yun itu maknanya usaha. Ini yang sudah pernah haji, Pak Haji Harno ya, Pak Haji Harno, Pak Haji Teguh, dan calon-calon Pak Haji yang lainnya. Amin ya Allah. Ya amin itu tentu benar ya. Amin ya terus bayar bayar. Niat haji aja amin kok maju mundur kamu. Ya haji. Amin. Haji Joni kita.
Di dalam haji dan umroh itu ada rangkaian haji dan umroh itu yang namanya sa'i. Kan sa'i itu minas sofa, ya bainas sofa wal marwah. Inna sofa wal marwah min sya'airillah. Sa'i itu kan napak tilas. Dulu Sayyidah Hajar, ibundanya Nabi Ismail, itu melakukan sebuah usaha yang luar biasa, namanya disebut as-sa'i. Kalau kita flashback sekilas, itu kan Sayyidah Hajar, Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk meninggalkan Sayyidah Hajar bersama putranya yang masih bayi ketika itu di lembah yang tandus. Tapi lembah tandus disitulah inda baitikal muharram, itu dekat dengan Baitullah, di sisi Baitullah. Karena Ka'bah itu dalam riwayat ini sudah dibangun oleh para malaikat, terus dilanjutkan Nabi Adam, lalu pondasinya ini tertutup, tertimbun karena terkena banjir pada masa Nabi Nuh. Tapi disitulah Nabi Ibrahim sudah tahu diperintah oleh Allah, di sini tempat. Itu di tengah padang pasir yang tidak ada tanaman. Kalau panjenengan baca bukunya atau kitabnya Ibnu Katsir yang berjudul Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, itu beliau menceritakan riwayat begini. Jadi Sayyidah Hajar itu ketika mau ditinggal oleh Nabi Ibrahim, itu hanya ditinggali bekal sekantung kurma dan sekantung air. Hajar tanya, ya kalau bahasa sekarang mungkin begini, Mas, ini tega ninggalin saya di tengah padang pasir hanya berdua sama anak kita yang masih kecil, masih bayi, hanya ditinggali ini. Ya, karena Nabi Ibrahim mau ninggalin ATM juga tidak ada ATM. Dia kalau sekarang tinggal gesek. Jadi ya fisik, bentuknya air, sekantung air sama sekantung kurma. Ibrahim ketika ditanya oleh Sayyidah Hajar itu tidak bisa jawab. Akhirnya Hajar ini karena landasan keimanannya kuat, tanya ke suaminya Nabi Ibrahim. Kata Hajar begini, Allahu amaraka biha. Sik Mas, ini pangeran Allah kasih perintah panjenengan kayak sampai saya ditinggal di sini. Karena mendengar pertanyaan yang berangkat dari keimanan, Nabi Ibrahim menjawab, na'am, iya. Begitu mendengar jawaban iya, kata Sayyidah Hajar, idzan huwa lam yudayyi'an. Oh, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Yakin sekali Hajar. Sudah akhirnya ditinggal oleh Ibrahim balik ke Palestina. Lawang namanya di tengah padang pasir, apalagi Hajar itu dalam kondisi nutrisinya harus terpenuhi karena dia sedang menyusui anak yang masih bayi Ismail. Ya tidak lama habis persediaan makanan. Habis. Tolak nyari Indomaret tidak ada. Ya. Dari Daiso. Dasio ada Daiso. Daiso tidak ada. Kalau dulu ada Daiso yang lain. Akhirnya Hajar ini apa yang dilakukan? Mohon maaf, akhirnya air susunya kering karena tidak bisa keluar karena asupan nutrisinya tidak terpenuhi. Hanya Hajar berdoa, ya Allah. Tapi di tengah-tengah beliau berdoa itu tidak hanya berpangku tangan, tidak berdoa lalu menang, ya Allah, air ya Allah, bahan makanan ya Allah. Nah, apa yang dilakukan? As-sa'i. Makanya sa'i itu usaha. Ismail itu sampai sudah menangis, Hajar akhirnya lari naik ke bukit. Yang pertama beliau naik ke bukit Sofa dengan harapan bisa melihat, barangkali terlihat dari kejauhan ada sumber air. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Oh, itu ada di bukit sebelah sana. Ternyata hanya sarop pakai sin, itu maknanya fata morgana. Karena terik sekali panasnya, itu di tengah padang pasir di gurun Sahara. Akhirnya beliau berkeyakinan, oh di sana kayaknya ada air. Akhirnya turun dari Sofa, naiklah ke Marwah. Ya tidak seret lah, mungkin lari. Kalau seret kan kepreset jadi tidak. Ini lari biasa. Jadi pertama turun itu dengan jalan biasa. Lalu pas tengah-tengah, oh kayaknya air beneran ini. Lari kecil. Makanya saat itu kan tidak total lari total kan. Itu ada pilar hijau itu, yang muruk hijau itu baru disunahkan lari kecil. Masih ingat Pak Haji ya?
Waktunya ke sana lagi, nanti ngajak saya. Nah, itu lalu pas dekat dengan Marwah, kok kalau banyak, tapi dia sudah dekat, akhirnya tetap naik. Tidak ada. Lihat lagi yang ke As-Safa, oh itu ada, turun, lari lagi. Itu sampai terulang 7. Makanya as-sa'i itu usaha. Nah, usaha itu kalau kita ambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar, itu dimulai dari As-Safa, diakhiri Al-Marwah. Allah menamakan bukit As-Safa dan Al-Marwah itu untuk mengajarkan kepada kita semua jenis usaha itu harus dimulai dengan As-Safa. Safa itu dalam bahasa Arab maknanya lembut, maknanya kejernihan. Sehingga niatnya harus benar, kejernihan hati, motifnya betul-betul bagus. Diakhiri dengan Marwah. Apa itu Marwah? Hasil apapun kita lapang dada. Karena kewajiban kita ini kan ikhtiar. Kalau kemudian hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, bahkan lebih, itu fadl, itu anugerah dari Allah. Kan begitu. Jadi diakhiri dengan al-marwah. Itulah namanya sa'i. Nah, di dalam surah Al-Lail tadi, inna sa'iyakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam, sungguh macam-macam. Pertama, ada yang ngomongnya usaha tapi tidak ada yang konkret, rencana atau menurut ya ini mau pengen ngaji mulai besok aja besok ini ada ini, tapi di sini ada di tempat lain. Lalu ada yang rencana, saya mau apa contohnya, ya pokoknya baikkan sedekah. Saya orang Ramadan dulu tidak usah banyak-banyak deh, sekian aja, nanti Ramadan depan aja, udah planning tuh. Ramadan depan planning lagi. Kemarin udah segini, kayaknya udah cukup, udah banyak, catatannya udah banyak umpama lo ya. Udah nggak usah. Jadi itulah syarta, bermacam-macam. Tapi ada yang serius juga banyak. Bismillah, lillah, niat ingsun makso awak untuk melakoni keapian. Capek-capek saya berangkat bismillah. Ini yang luar biasa dinilai. Makanya Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Lanjutannya apa? Ketika usaha itu bermacam-macam, maka Allah membagi 2 kategori. Usaha kalian itu macam-macam, tingkatannya, levelnya juga macam-macam. Ada yang sudah melakukan betul-betul action, ada yang sampai pada niat. Tapi niat itu sudah lumayan. Dimana kalau niat belas repot. Orang kalau sudah tidak ada niat, itu alasan bisa dicari. Kuncinya itu di niat. Tapi kalau sudah niat, yang lain tuh bisa lewat. Tapi kalau sudah niatnya tidak ada, waduh alasan. Ini dan itu dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ini kelompok yang kategori pertama. Maka adapun orang, kenapa? Suaranya di ini tadi streamingnya di kan pakai ini. Oh. Nggak masuk sama sekali suaranya. Masuk nggak? Oh kecil. Kameramennya ngantuk ya. Saya aku ragu saya. Kejualannya terkacau ya. Untung ada sewa polisi yang telepon. Telepon polisi. Obat teguh. Paling Pak Teguh jadi agak bingung juga. Artinya begini loh. Tadi saya ketemu Ustadz enggak apa-apa. Sekarang mau pengen ngene-ngene toh. Fokus banget tuh kan. Makan gaji 50 orang gaji. Gini betul. Luar biasa. Iya. Wes lanjut. Wes, ya kalau di sini ya jelas banter gini. Oke, kita lanjutkan.
Yang pertama kategorinya fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun seseorang yang a'ta wattaqa. Jadi kata kuncinya dua. A'ta itu dia memberi sekaligus dia dilandasi dengan ketakwaan yang takwanya itu selalu diasah. Kita kemarin sudah sempat membahas itu. Manusia itu kan terlahir menggenggam. Nanti meninggal itu terbuka. Ini kan kita menyimpulkan bahwa kita ini simbol, kita ini mengumpulkan, tapi juga ada berbagi. Berbagi ilmu, berbagi rizki, berbagi pengetahuan, berbagi kebaikan, itu semua berbagi. Maka di situ a'ta itu maknanya juga luas. Kalau panjenengan punya keterampilan, punya prestasi, punya ilmu, punya sesuatu yang bersifat materi, maka boleh jadi yang dibagi itu lebih banyak dibanding dengan tidak punya. Maka dalam Islam itu sangat dianjurkan untuk memiliki sesuatu, mengumpulkan tadi, tapi untuk berbagi. Itulah yang dikatakan Rasulullah, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu sebuah kata majas, metafor. Meminta-minta itu kan tidak baik. Oke, kita lanjutkan. Fa'amma man a'ta wattaqo. Jadi kalau ada orang itu a'ta lalu wattaqo, lalu lanjutannya wasaddaqa bil husna. Saddaqa bil husna, dia membenarkan sesuatu kebaikan, maunya yang terbaik. Ada perintah kebaikan, dia membenarkan. Membenarkan itu tidak hanya oh iya benar, tapi dilakukan dengan langkah konkret, kembali ke sa'yakum tadi, usaha yang serius. Apa balasan Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan memudahkan dia untuk menuju jalan kemudahan, untuk menuju fasilitas-fasilitas yang luar biasa, terlebih nanti ketika di akhirat. Itu sudah hukum alam begitu. Sunnatullah maksudnya. Jadi fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, itu termasuk kehidupan kita di sini dimudahkan insyaallah. Napa Pak Amri? Terputus lagi. Oh. Lanjut. Ini berarti kategori atau kelompok yang pertama, kategori pertama. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Lah kategori yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Kalau adapun seseorang yang bakhila. Bakhila itu pelit, kikir. Pokoknya punya sesuatu, mbuh punya ilmu, mbuh punya sesuatu yang bersifat materi, mbuh punya apapun, dia tidak mau berbagi, tetapi juga dia wastaghna. Istaghna itu merasa cukup. Wah, saya ini loh paling banyak ini. Itu namanya istaghna. Merasa tidak butuh orang lain. Merasa tidak butuh kepada Tuhan. Itu istaghna. Jadi koyok-koyok itu semua itu bisa dibeli dengan apa yang dia miliki. Ini orang kalau kemarin kita bicara tentang manusia, kalau innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Itu kalau mereka tidak sholat, kalau mereka tidak bisa memberi arti dalam kehidupan ini. Itulah jadinya manusia seperti itu. Kita lihat contohnya. Umpama di negara kita saja, nggak usah ngambil contoh negara lain. Itu kan banyak oknum-oknum, nggak semuanya ya. Oknum-oknum pejabat kita sekarang yang lagi rame terkait dengan di urusan pajak, bea cukai, kan sudah tahu semua, itu rahasia umum. Itu mereka mendapatkan harta dengan cara seperti apa. Lalu semua itu koyok-koyok itu bisa dibeli dengan apa yang dia miliki. Ya, kemarin kasusnya polisi nembak polisi itu, FS itu kan juga begitu. Seakan-akan dibikin skenario dia bisa membeli dengan apa yang dia miliki, pangkat kedudukan yang dia miliki, dia bisa nutupi itu. Kan begitu, itu namanya istaghna. Tenang, berapa sih? Tenang, berapa sih?
Itu namanya istaghna. Lah orang yang wa amma man bakhila wastaghna lalu wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan yang terbaik termasuk kebaikan-kebaikan yang ada. Tidak mau melakukan kebaikan karena dia mendustakan, termasuk mendustakan hari akhir. Orang kalau sudah tidak percaya akhirat itu biasanya sewenang-wenang, semena-mena. Ya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, lanjutannya apa? Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia jalan menuju kesulitan. Endingnya kesulitan ada di mana? Di neraka. Karena neraka itu tidak ada kemudahan sama sekali. Saya itu pernah ada yang nanya begini, Ustadz, kita itu kan nyari ridho Allah. Iya. Bagaimana dengan ungkapan yang begini, Ustadz? Lebih baik kita itu masuk neraka asalkan Allah ridho, daripada masuk surga Allah tidak ridho. Saya ginikan, sik. Iki koyok-koyok itu sufi. Padahal ini bisa menyesatkan. Kenapa? Jawabannya begini. Dunia dengan akhirat itu adalah satu hal yang berbeda. Yang pertama yang harus kita pahami, lek ndek donya itu masih urusannya serba memungkinkan. Tapi kalau sudah akhirat itu serba kepastian. Kalau dunia itu serba mungkin. Ada orang yang hartanya banyak, kehidupannya mewah, tidak sengsara sama sekali. Itu belum berarti Allah ridho, belum tentu. Kalau itu iya. Ada orang yang hidupnya sengsara, belum tentu Allah tidak ridho. Boleh jadi Allah ridho, bahkan dia termasuk waliullah. Bisa jadi. Tapi kalau sudah ketetapan akhirat, yang namanya neraka, yang namanya surga, kalau surga itu Allah mesti ridho. Karena kita masuk surga itu karena ridho Allah dan rahmat Allah. Nggak mungkin kemudian mlebu swarga tapi aku gak ridho, ya bisa. Nggak bisa. Sebaliknya sama, mlebu neraka saya ridho, nggak bisa. Kalau masuk neraka itu terkait dengan sukhtullah. Itu memang Allah murka, gitu loh. Jadi ini harus dibedakan. Jadi jangan sampai kita terjebak pada kata-kata yang seperti itu. Termasuk begini. Jika ada lagu yang bagus sekali ya dinyanyikan Chrisye dulu ya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, lalu mempertanyakan apakah kita akan ibadah. Lalu kemudian, loh berarti kita ibadah ini mengharap surga dan neraka. Loh iya memang. Karena kata Ibnu Sina, level orang yang ibadah itu ada 3. Tapi semuanya itu baik, tinggal nanti prosesnya kita meningkatkan derajat kita gitu loh. Level yang paling rendah, itu level seperti seorang budak yang takut mendapatkan siksa dari tuannya. Jenengan bekerja, ada juragannya, ada mandornya. Kalau saya agak malas-malesan, kalau saya tidak masuk, wah nanti dikurangi. Nah ini berarti kan ada pengurangan. Wah nanti saya dipecat, ada takut dipecat. Tapi sudah lumayan, kan akhirnya sergap. Walaupun itu kalau dalam tataran ibadah, ini level yang paling biasa. Itulah level seorang budak yang takut dihukum, takut dipecat, kan begitu. Level kedua itu mengharapkan imbalan, berarti kita mengharapkan surga. Itu levelnya seperti pedagang, cari untung. Saya ibadah gini, gue cek oleh swarga. Tidak apa-apa, memang Allah perintahkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Jenengan kerja, kalau saya tidak kerja, tidak dapat uang. Kenapa kok harus ada diliburkan? Padahal saya pengen masuk. Oh, mau begitu. Kan pengen itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Lah level yang paling tinggi apa itu? Ternyata level yang paling tinggi itu melakukan ibadah itu dilandasi dengan cinta. Lah kalau sudah levelnya cinta, itu levelnya para waliullah, auliaullah. Itu tidak peduli mau surga mau neraka, sehingga muncullah ungkapan yang seakan-akan tadi itu. Pokoknya saya tuh nyari ridho Allah.
Mau dimasukkan kemana sudah itu urusan Allah. Yang penting saya karena cinta saya sehingga saya melakukan ini. Itu level yang tertinggi. Sama kayak panjenengan kalau mencintai makhluk, mencintai istri panjenengan, mencintai. Kan begitu. Itu sudah enggak mikir sudah belikan apa. Nah, hitung-hitungan, ini berarti masih level yang kedua tadi boleh jadi. Atau level yang pertama, karena takut dapat kultum, dapat ceramah. Dari istrinya maksudnya. Ini kan level-levelan juga gitu loh. Jadi level yang tertinggi itulah yang dilandasi karena cinta. Nah, kalau jenengan mau bekerja di sini, saya pokoknya ngomong ke juragannya, saya karena cinta tidak digaji gak apa-apa, tapi gak digaji beneran ya ngeluh. Sudahlah, kalau kita ini bismillah melakukan amal ibadah, niatnya nyari ridho Allah, dengan ridho Allah dan rahmat Allah kita dimasukkan ke surga, ya enggak apa-apa. Itu juga sudah luar biasa. Jadi level-level itu enggak apa-apa, ada makomnya masing-masing. Tinggal kita terus mengasah sehingga sampai kalau sudah level tertinggi itu melakukan ibadah, itu tidak merasa sebagai kewajiban. Terus sudah panggilan berangkat. Enggak sih wajib. Yo, itu berarti levelnya belum tertinggi. Tapi tidak apa-apa, itu terus harus diasah gitu loh. Karena cirinya anugerah Allah yang diberikan kepada kita itu harus selalu diasah. Karena kalau tidak, ya tumpul. Dia nanti akan sama kayak pisau, gunting. Kalau dipakai terus kalau nggak diasah kan kadang-kadang juga tidak landep. Tidak landep apa ya? Tidak tajam gitu. Itu mungkin beberapa hal terkait dengan level atau kategori manusia yang senantiasa membersihkan diri lalu menjawab ajakan Al-Quran sebagai ummatul ijabah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjawab ajakan Al-Quran itu dengan segera, dengan serius dan lain sebagainya. Dan mohon maaf kalau kultum ini tadi bagi yang live ini separuh hanya bahasa isyarat, yang separuhnya lagi baru bahasa yang secara verbal. Ini mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.